Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti kita semua kepada Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk memuliakan nama Dia, khususnya pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi, kita mulai ibadah kita. Kami undang saudara bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian yang berkata, indah rencanamu Tuhan. Khususnya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau berikan waktu dan kesempatan ini bagi kami untuk memuji membesarkan Engkau Tuhan, khususnya mendengarkan Engkau berbicara kepada kami pribadi supaya menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya yang kami datang pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dengan apa kami balas Tuhan? Hanya kami boleh memuji, membesarkan Engkau. Hanya kami boleh meninggikan Engkau Tuhan pada saat pagi hari ini. Inilah Tuhan yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menggugah hati-Mu Tuhan, supaya setiap saat Engkau melihat keberadaan kami, mata-Mu tertuju kepada kami Tuhan.
setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami maju dan maju di dalam Engkau, khususnya di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Kami
haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasih, yang kita pegang masing-masing mereka jemaat. Di hitungan ketiga, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata-katanya sekali lagi. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji nama Tuhan. Kita masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyembah Dia, memberikan hati kita. Kita buka hati kita buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini, supaya kita jangan sia-sia kedatangan kita untuk Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian yang berkata, apapun
kami boleh merasakan dan menikmati bagaimana Engkau memimpin kami dari bala kami. Kami boleh rasakan pada satu masa kami. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami tahu Bapa hebat Pendeta terus berdua berfirman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Siang hari ini Tuhan, sesuai dengan pernyataan kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, mau Engkau lama dari dalam hati dan pikiran kami, Kau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siang penyembahan yang sudah kami Terima kasih. biarlah berpengaruh di hadapan kami, biarlah berkenan di hati Tuhan. Sebenarnya akan dikabuli firman-Mu lewat hamba-Mu. Haleluya. Biarlah Engkau singkapkan rahasia kepada kami Amin. firman-Mu. Haleluya. Sehingga kami yang datang pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kemenangan kesembuhan, kami pulang dengan membawa berkat sukacita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah mempersiapkan Haleluya. baca kebenaran sabda-Mu, nikmat marilah di surga melingkupi kehidupannya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami siap mendengar firman, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita membaca ayat 16 dan ayat 17. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya undang bangkit diri. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 16 dan ayat 17. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Bukankah cawan ucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saat ini kita masih mengalami masa pandemi COVID-19 ya. Dan pada masa saat inilah kita lihat, kita dengar, mungkin juga ada teman kita, keluarga kita yang saat ini susah untuk makan ya. Ya karena apa ya? Karena mungkin mereka kehilangan mata pencarian mereka ya. Ketika mereka berdagang sepi, nggak ada yang beli ya. Sehingga sulit mendapatkan juga makanan ya. Harga sembako yang mungkin juga saat ini agak mahal ya. Memang banyak bantuan sembako yang dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu, yang miskin, yang terlantar ya. Tapi itu tidak dapat kita sangkal keributan terjadi ketika yang
yang berhak nggak mendapatkan, tapi yang tidak berhak malah mendapatkannya, gitu ya. Itu yang ada di saat ini ya. Saudara, tanpa makanan manusia tidak berdaya ya. Bisa mati kelaparan, dan makanan ini adalah menjadi kebutuhan pokok manusia ya, makan dan minum supaya manusia bisa hidup. Nah, saudara kasih Tuhan, pada masa Yesus roti juga merupakan makanan utama ya, roti yang pada saat itu berasal dari gandum yang dibuat oleh hasil kerja keras para petani ya. Dan Yesus sangat memahami perjuangan para petani gandum pada saat itu ya, yang mencari rezeki untuk mempertahankan hidupnya. Nah, saudara, Yesus juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita kelaparan karena mereka kurang makanannya, tanpa roti ya, tanpa rezeki, hidup manusia terancam kematian ya. Dan tanpa makanan tentu saja manusia susah bertahan hidup ya. Pada saat itu selain petani gandum juga ada petani anggur, dan anggur pada saat itu juga merupakan minuman sehari-hari di daerah Galilea situ ya, di wilayah Galilea, di mana bangsa Yahudi juga menikmati kemakmuran, kesejahteraan dan pemeliharaan hidup mereka ya, karena pada saat itu mereka berkelimpahan dengan hasil bumi dan air yang mengalir tiada hentinya di wilayah yang pada saat itu gersang, tapi tetap saja ada air sehingga mereka bisa memanen anggur, bisa memanen gandum gitu ya. Nah, saudara, dari situasi kehidupan inilah Yesus mewartakan ya, dan menawarkan roti hidup yang memberi kesegaran dan kehidupan ya, secara rohani ya. Mereka memang makan roti yang dari gandum dan minuman anggur, tapi di sini Tuhan Yesus melihat bahwa ada dengan cara hidup penduduk pada saat itu, Tuhan Yesus menawarkan roti hidup yang memberikan lebih segar daripada gandum ya. Dan inilah yang mengungkapkan bahwa pemeliharaan Allah itu luar biasa dan mengagumkan ya. Jadi tidak lagi dengan makan roti yang biasa dari gandum dan minuman dari anggur, tapi Tuhan menyatakan dirinya sebagai roti yang hidup, roti yang lebih mengenyangkan, dan minuman yang lebih lebih segar gitu, ya. Dan Yesus dalam Injil juga ya, kita tahu Injil Matius, Markus, Lukas ya, menyatakan juga dirinya sebagai roti hidup. Dan benar saudara, sungguh-sungguh Yesus itu adalah roti hidup, roti yang tidak hanya memberikan kehidupan selama di dunia ini, tapi ketika kita makan roti hidup ini akan ada jaminan ketika dalam kehidupan di akhirat nanti gitu ya. Jadi bukan saja kita nanti sudah mati udah selesai, tapi ada janji Tuhan nanti ada kehidupan lain saat kita menerima roti hidup itu, yaitu Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang tidak hanya sebatas memenuhi kelaparan jasmani saja, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan jiwa ya. Nah, kebutuhan jiwa ini nggak bisa didapatkan dengan uang, walaupun kita banyak uang, tapi kita nggak bisa memberi bahagia ya.
Tapi kebahagiaan ini ya, Tuhan berikan cuma-cuma. Jika Tuhan cuma berbahagialah engkau, bahagialah engkau ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus, tubuhku ini adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Jadi roti hidup itu adalah Yesus sendiri, roti hidup yang turun dari surga ya. Tuhan Kristus diberikan, tubuh Kristus diberikan pada kita sebagai jaminan akan hidup berkah. Jadi dalam diri Tuhan Yesus ada kuasa ya, pemeliharaan dari Tuhan kepada umat Tuhan ya. Melalui tubuh Kristus yang sudah diremukkan kepada Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib, yang harus mati, kuburkan dan bangkit dan menjadi daya hidup bagi kita semua. Pengorbanan Yesus Kristus menebus dosa kita, dan kita menjadi manusia yang boleh beroleh hidup. Yang dulunya kita adalah pengikut kegelapan yang pada akhirnya pasti akan kematian, tapi ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal ya. Manusia harus percaya, manusia harus menyambut Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Jadi saudara, Tuhan Yesus rela menjadikan dirinya ya, sebagai roti hidup. Katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Janji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, ketika kita makan roti hidup itu, yaitu Tuhan Yesus, maka kita akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup, yang kuberikan untuk hidup dunia. Ya, sudah tubuh dan darah Kristus, roti hidup dan darah keselamatan di dalam sakramen perjamuan Tuhan yang kita akan menerimanya adalah sebagai sumber, sebagai puncak, sebagai jaminan tertinggi di dalam kehidupan kita. Jadi sungguh berharganya perjamuan Tuhan ini ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudah sejauh mana kita mau mengusahakan ya, untuk mendapatkan perjamuan Tuhan? Sudah sejauh manakah kita merindukan ya, kita melakukan perjamuan Tuhan kan sebulan sekali dalam minggu pertama ya? Apakah saudara tetap merindukan akan menikmati perjamuan Tuhan ya, dan mau menyambut sang roti hidup itu ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus berupa tubuh dan darah Kristus itu? Lalu menjadi tanya kembali adalah, apakah balasan kita ya, untuk seluruh pengorbanan dan pemberian Tuhan Yesus kepada kita ya? Apakah kita juga menjadi pertanyaan ketiga, apakah kita juga pantas untuk menerima perjamuan kudus ini? Apakah kita cukup pantas untuk menyambut sang roti hidup ini? Nah, saudara, di dalam masa pandemi ini kita hanya bisa menyambutnya ya dalam hati yang dalam ya. Mungkin berapa bulan yang lalu ya, kita minta 2 kali atau 2 kali ya, kita nggak dengan Tuhan ya, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk menerima perjamuan Tuhan ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh lagi bersekutu ya, untuk menerima perjamuan Tuhan. Dan ini adalah anugerah dari Tuhan, santapan ilahi yang diberikan Tuhan melalui sakramen perjamuan Tuhan ya. Semoga dengan kita menerima perjamuan Tuhan ini, kita juga berani juga menjadi tubuh yang terpecahkan ya, sama seperti Kristus yang rela mengorbankan tubuhnya untuk menghapus dosa. Kita juga boleh berani mengikut Tuhan Yesus agar kita juga menjadi anggur yang menyelamatkan.
bagi orang lain, keluarga kita, teman kita, dan juga dalam pelayanan kita. Perjamuan Tuhan akan saya ulang terus ini agar mengerti dan masuk kenapa kita harus menerima perjamuan Tuhan ini. Ya. Kalau menurut sejarahnya, ya, Injil yaitu Matius, Markus, Lukas yang mencatat tentang peristiwa perjamuan terakhir yang dilangsungkan oleh Yesus bersama murid-muridnya pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ya. Dan masing-masing Injil ini, Matius, Markus, Lukas, menggambarkan bagaimana Yesus mengucap syukur atau juga memberkati roti dan cawan Tuhan, ya, serta memberikan kepada murid-muridnya, seraya berkata bahwa roti ini adalah tubuhnya, bahwa cawan ini adalah darah perjanjian atau perjanjian baru di darahnya. Ya. Dan aktivitas serta makna dari perjamuan Tuhan ini didasarkan apa yang Yesus katakan dan lakukan pada malam terakhir itu. Jadi kita menerima perjamuan Tuhan ini karena sejarahnya dulunya juga Tuhan Yesus melakukan ini. Ya, jadi kita juga harus mengikutinya. Ya. Jadi perjamuan Tuhan ini didasarkan apa yang sudah Yesus katakan dan apa yang Yesus lakukan pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Ya. Dan Yesus sendirilah yang menjadi asal usul perjamuan Tuhan ini. Ya. Dan Tuhan Yesus memerintahkan juga agar perjamuan ini terus dilangsungkan. Jadi sampai saat ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita tetap melakukan perjamuan Tuhan. Ya. Dan dalam perjamuan Tuhan itu hanya Yesuslah yang menjadi fokusnya, ya, dan sekaligus isi dari perjamuan Tuhan itu. Ya. Lalu siapa saja yang mengikuti perjamuan Tuhan adalah orang-orang yang percaya dan mengikuti perjamuan Tuhan. Ya. Perjamuan Tuhan merupakan sebuah aktivitas berkumpul dari keluarga pribadi atau keluarga yang percaya pada Yesus, pengikut Kristus, ya, dan orang-orang yang telah berpaling dari berhala dan mempercayai Yesus sebagai sumber pengampunan dari dosa-dosa mereka. Mereka inilah yang mengikuti perjamuan Tuhan. Ya. Orang yang percaya pada Yesus, orang yang sudah berpaling, yang sudah meninggalkan dosa, ya, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan juga sumber pengampunan dari dosa-dosa mereka, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan akan hidup yang kekal serta sumber kepuasan jiwa mereka. Mereka inilah yang mengikuti perjamuan Tuhan. Ketika mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan, ketika mereka menyatakan bahwa sumber kepuasan pertolongan itu hanya datang dari Tuhan, maka mereka adalah mengikuti perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan Tuhan ini bukan cuma sebagai rutinitas, tapi dalam kita mengambil perjamuan Tuhan ini, dalam hati kita sudah merasakan bahwa Yesus sebagai sumber dalam hidup kita, yang menjadi sumber pengampunan, sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita. Dan kita lihat bahwa aktivitas yang di dalam perjamuan Tuhan, dalam jasmani, aktivitas jasmani, ya, sederhana aja, ya. Kalau kita di rumah, kalau makan kan bahwa kita makan ada nasi, ada lauk, ada pauk, ada buah. Nah, tapi kalau perjamuan Tuhan ini sederhana aja, cuman roti dan anggur di dalam cawan. Dan di situ perjamuan, bukan artinya makan besar, tapi sederhana, hanya cuma roti dan anggur
di dalam sholat. Aktivitasnya sederhana itu aja ya. Bukan seperti kita berpesta, makan makanan besar, tapi perjamuan Tuhan cuma ini saja, sederhana. Ya. Dan harus kita hindari ya. Mungkin dalam pikiran saudara, bosan masa perjamuan Tuhan isinya cuma roti bulat kecil, tipis lagi, dan cuma anggur. Mungkin dalam pikiran saudara, bosan mau ganti yang lain, lebih enak gitu. Saudara, ini bukan pesta, tapi ini adalah perjamuan Tuhan ya. Jadi jangan kita sekali-sekali ganti perjamuan Tuhan ini dengan sesuka hati kita ya. Mungkin dengan makan donat ya, roti kecil itu kita ganti donat yang besar ya, ataupun anggur kita gantikan jadi Coca-Cola yang minuman soda yang mengenakan mulut kita gitu ya. Intinya bukan itu saudara ya. Jadi aktivitas jasmani dalam perjamuan Tuhan adalah sederhana sekali ya, cuma makan roti dan minum minum anggur dan cawannya. Jadi perjamuan Tuhan itu bukan untuk senang-senang, tapi perjamuan itu adalah kita mengingat kembali di mana 2000 tahun yang lalu ya, Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita untuk dosa kita ya. Dan kita mengenang itu, maka itu kita selayaknya memperingati dengan kesungguhan hati dan percaya dalam kita menerima perjamuan Tuhan. Lalu selanjutnya dalam perjamuan Tuhan kita juga ada aktivitas mental. Dalam kita menerima perjamuan Tuhan ini, pikiran kita harus pada Yesus ya, ketika kita menerima perjamuan Tuhan ini. Jangan kita pas lagi makan tubuh Kristus dan tubuh Kristus ya, kita teringat lagi masalah kita, masih ada pekerjaan yang belum dituntaskan. Jadi pikiran kita nggak ke situ sebenarnya. Ketika kita menerima perjamuan Tuhan, berarti pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus, hanya kepada karya Tuhan Yesus di kayu salib ya, yang mati bagi dosa-dosa. Jadi kita hendaknya secara sadar mengingat kembali pribadi Yesus, bagaimana 2000 tahun lalu dia pernah hidup di bumi dan berkarya, dan dia pernah mati di kayu salib dan bangkit kembali. Dan itulah yang harus kita kenang, kita pikirkan kembali. Dengan kita melakukan ini berarti kita bersyukur ya. Karena karya terbesar dari Tuhan Yesus, kita boleh hidup, kita boleh dimerdekakan dari dosa ya. Jadi kita harus mengingat ya. Secara sadar ya, kita kembali ingat akan sejarah apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Dan dari masa ke masa, perjamuan Tuhan ini ketika kita rutin menerima, maka kita akan berakar di atas fakta-fakta sejarah yang dasar. Roti dan cawan, tubuh dan darah, hubungan mati dan kematian. Ada aktivitas batin juga di dalam kita mengikuti perjamuan Tuhan ya saudara. Orang-orang yang makan dan minum dengan cara yang layak itu mendapat bagian di dalam tubuh dan dalam Kristus ya, bukan secara jasmani tetapi secara rohani, yaitu dengan iman percaya kita. Jadi ketika kita makan tubuh Kristus, kita minum darah Kristus, kita diberi makan sehingga kita mengalami juga
kemenangan yang Tuhan Yesus pernah alami ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tadi ayat yang kita bacakan, bukankah cawan pengucapan syukur. Jadi ketika kita menyebut Tuhan ini, ya ucapan syukurlah yang kita rasakan. Yang atasnya kita ucap syukur itu adalah kita telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita bersekutu, berpartisipasi. Kita juga merasakan apa yang Tuhan sudah korbankan ya, di dalam kayu salib itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan roti yang melakukan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Sekalipun kita berjumlah banyak, tapi kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Ya. Semua berhak menerima Roh Kudus, menerima makan tubuh dan darah Kristus asalkan dari yang percaya. Jadi saudara, ini sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada sekedar aktivitas hanya mengingat saja, tapi kita merasakan, kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dan inilah orang percaya itu, ya, yang menerima Roh Kudus akan mengimani, ya, dan juga akan mengasihi Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan juga bahwa mereka yang sedang mendapat bagian dalam persekutuan dan tubuh dan darah Kristus, secara faktual nyatanya mereka sedang melakukan berbagi juga, ya, koinonia. Ya, di dalam tubuh dan darah Kristus mereka juga sedang melakukan kemitraan, ya, berbagi di dalam kematian Tuhan Yesus. Jadi saudara mendapat bagian dalam tubuh dan Kristus secara spiritual yang dilakukan oleh, ya. Dari ayat yang kita baca dari ayat 16 dan 17 menunjukkan bahwa ketika kita sebagai orang percaya makan roti dan minum cawan secara jasmani, kita sekaligus juga melakukan berbagai aktivitas makanan dan minum secara rohani. Dan itu kita tetapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita dalam dunia ini, ya. Apa yang telah terjadi di atas kayu salib, oleh iman, oleh percaya kita pada Tuhan Yesus, dan semua itu keberadaan Allah bagi kita itu dalam Yesus. Kita memberi makan diri kita dari manfaat yang Yesus peroleh bagi kita, dan akan mengalir, ya, tubuh darah Kristus yang kita santap, kita makan akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, sebab ketika Yesus mati, ya, darahnya tercurah dan tubuhnya terpecah-pecah dan dipersembahkan melalui kematiannya, dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus menggantikan kita demi menebus dosa-dosa kita. Bahkan Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20, sebab Kristus adalah Dia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, setiap kemuliaan Allah dan segala persekutuan yang kita terima dengan Kristus kita lakukan dengan sukacita.
Ketika Paulus menyatakan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan menerima Tuhan, kita mau terima dengan iman, kita makan secara rohani, semua berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, dan itu merupakan pemberian bagi orang percaya. Ketika kita mereka mendapat Tuhan, kita dengan iman akan makan secara rohani semua janji Allah yang telah ditebus dengan dalam Kristus. Jadi ketika kita makan tubuh dan dalam Kristus, kita juga akan menerima makanan secara rohani, yaitu janji-janji Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab ini. Jadi mengapa kita mendapat bagian dari tubuh Kristus secara spiritual? Karena ketika kita makan tubuh dan darah Kristus secara jasmani, kita makan dengan mulut kita menerima makanan rohani, yaitu berupa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu saudara, perlu keseriusan dalam kita menerima firman Tuhan. Dan saya akan menutup sesuai dengan Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 11, di mana ia memperingatkan bahwa jika saudara datang ke jalan Tuhan, datanglah dengan sikap hati, kalau dengan hati yang rendah hati, jangan dengan congkak, jangan dengan tidak layak, jangan dengan tidak peduli, itu berarti tidak serius dalam menerima firman Tuhan. Berarti itu tidak menghargai kehadiran Tuhan di manusia salib dalam menebus sesuatu Tuhan. Maka jika saudara adalah orang percaya, kita harus terima dan kudus dengan serius dengan kita mengenang kembali akan karya Tuhan di kayu salib. Kita akan baca dari 1 Korintus 11. Saya akan akhiri ayat 27 sampai ayat 22. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak berarti dia tidak mengimani apa yang dia makan, apa yang dia terima dari Tuhan. Maka itu kita harus mengimani. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, yaitu dengan tidak mengimani, tidak menghargai anugerah Kristus dan lain itu, makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Maka saya sarankan ketika mereka terima Tuhan, mereka harus ngerti dulu. Biasanya pekerjaan itu diberikan pas waktu ada pelajaran baptisan. Sehingga kalau dia sudah mengerti, maka ketika menerima jalan Tuhan, mereka akan mengimani, mereka akan menghargai. Karena kalau tidak layak, jadi bersama dengan tidak yaitu tidak mengimani dan menghargai, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, kita tadinya mau mendapat berkat, tapi ketika kita tidak mengimani, maka kita berdosa. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, bukan untuk melihat apakah saudara cukup baik, tetapi untuk melihat apakah saudara
bersedia berpaling dari ego, ya, keberadaan saudara, dan mengimani Yesus sehubungan dengan apa yang saudara butuhkan. Jadi menguji diri sendiri, maksudnya kita lihat diri kita sendiri, kita uji, ya. Apakah kita masih tetap ego kita, ya, dengan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan kita dalam hidup ini, ya. Maka itu harus kita uji diri sendiri, ya. Lalu di ayat yang ke-29, ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ya, tanpa menyadari bahwa roti ini bukan diperlakukan seperti roti, ya, roti isi coklat atau apa, tapi dia memang nggak ada berasa, kan, saudara makan nggak ada rasanya, lain dengan roti coklat isi coklat, ya. Jadi mungkin ketika kita makan tanpa kita sadari, enak, ya. Jadi barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, tanpa menyadari bahwa roti ini bukan sama seperti roti yang kita makan yang lebih enak, gitu, ya, yang isi keju, tapi inilah kesederhanaan. Ayat 30, tapi banyak di antara kamu yang lemah dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi maksudnya bukan mereka meninggal dikirim ke neraka, ya. Tapi kita lihat di ayat 21-nya, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman itu tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, yaitu bahwa misalnya beberapa orang yang jadi lemah, sakit dan tidak sedikit, itu adalah didikan dari Tuhan, supaya kita tidak akan dihukum, ya, pas waktu masuk ke neraka, ya, itu hukumannya. Jadi kita introspeksi diri itulah penting dalam kita menerima perjamuan Tuhan, ya. Mengatakan itu karena itu banyak yang kami yang lemah, sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi kalau saudara menguji diri kita sendiri, maka hukuman itu nggak menimpa kita, yaitu kita nggak menjadi lemah, nggak menjadi sakit, kita nggak menjadi mati. Jadi jangan menganggap ringan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan merupakan salah satu anugerah paling berharga yang Tuhan berikan bagi kita, ya, kepada gerejanya. Dan marilah kita juga jangan takut, ya, kita terima perjamuan Tuhan ini, ya. Maka itu supaya nggak terima hukuman tadi, ya, dari sini yang introspeksi diri dan mau menghargai apa yang kita terima dalam perjamuan Tuhan itu. Dalam kasih Tuhan, kita percaya bahwa perjamuan Tuhan merupakan sebuah ketetapan dari Tuhan, ya, dimana kita harus ikuti sebagai orang percaya, dimana orang percaya itu berkumpul untuk makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan diserahkan bagi umat-umatnya, dan minum cawan Tuhan yang melambangkan kovenant baru di dalam darah Kristus, ya.
Dan kita melakukan hal ini sebagai peringatan akan karya Tuhan yang luar biasa dengan Kristus. Nah, dengan demikian ketika kita menerima firman Tuhan, berarti kita juga memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua. Orang-orang yang makan roti tubuh Kristus dan minum cawan anggur dengan cara yang layak akan mendapat bagian. Kalau nggak layak, minta seperti tadi ada hubungannya. Tapi kalau yang layak akan mendapat bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Ya. Jangan kita berpikir jasmani, tapi kita berpikir cara lain, yaitu dengan iman. Ya. Kita diberi makan tubuh dan darah Kristus, kita akan mengalami kemenangan sama seperti Yesus bangkit dari kematiannya. Dan dengan demikian kita percaya dan kita terus bertumbuh di dalam anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian. Dalam
kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Boleh kita angkat tulis di depan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan makan tubuh Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kita akan mengambil dari sekolah kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan minum darah Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas yang besar. Terima kasih buat tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami semua. Terima kasih darahmu yang sudah curah di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih. Syukur bagi Tuhan. Sekarang kami mempunyai kekuatan yang baru, sehingga kami tidak takut lagi untuk melangkah dalam kehidupan kami. Kami terima janji Tuhan dalam kehidupan kami. Janji Tuhan yang akan memberi kami kemenangan lepas semuanya. Kami percaya, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkau yang menjadi sandaran kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan selalu memegang kami, membimbing kami, menuntun kami, menolong kami atas segala sesuatu, segala perkara, segala sakit penyakit, segala persoalan kami. Kami serahkan padamu Yesus. Kami bangga punya anak seperti Engkau yang sungguh peduli. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu akan kami terima dalam kehidupan kami. Kami mempercayai setiap persoalan kami, pergumulan kami yang kami hadapi pada Yesus Tuhan. Engkau yang akan membuka jalan bagi semuanya itu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan rahmat dari Tuhan, dengan anugerah dari Tuhan,
perlindungan dari Tuhan Yesus. Engkau akan menjadikan kami bukan sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Kami akan terus naik dan bukan menjadi turun. Kami akan terus menjadi depan, bukan menjadi ke belakang. Dan itulah janji-janji Tuhan yang akan kami terima dalam kehidupan kami. Terpuji dan Yesus. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersekutu untuk memuji-muliakan nama Yesus, dan kami menerima perjamuan Tuhan yang akan memberkati kami. Dan pujilah nama Yesus. Kami alaskan doa ini dan mengucapkan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa Bapak Ibu untuk program persembahan, ke persembahan yang lainnya yang kita akan berikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan tubuh dan darah-Mu, dan kami terima berkat melalui perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Setiap janji firman Tuhan ya dan amin digenapi dalam hidup kami. Kami akan memberikan doa syukur dan persembahan lainnya juga milik Tuhan pada pagi hari ini dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan, penyertaan Allah Roh Kudus, hikmat lipat tinggal dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus dalam kebenaran.
Tuhan memberkati kita semua, ya. Pada pagi hari ini juga saya mengucapkan selamat datang untuk semua, tapi khususnya kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali, ya, baru pertama kali bergabung di GPDI Jemaat Bukit Syahdi Pancangkung. Bolehkah saya minta untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali itu bangkit berdiri supaya kita semua bisa mengenal satu sama lain. Mungkin waktu terlalu belum pernah, dipersilakan, ya. Adik atau kakak? Ibu? Ya. Ponakan Bapak langsung saya sampaikan. Tuhan. Ada pengumuman mungkin dari wadah-wadah, karena sudah begitu lama tidak dengar pengumuman dari wadah-wadah yang ada. Atau laporan-laporan, saya persilakan. Puji Tuhan, dari saya sebagai bendahara pembangunan gereja mengucap terima kasih banyak buat semua sidang jemaat GPDI Bukit Sion yang sudah memberikan persembahan untuk pembangunan gereja, baik itu lewat kolektif setiap minggu keempat dan juga pribadi. Kiranya Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Kita boleh mengganti AC outdoor, saudaraku, jadi kita boleh beribadah lebih nyaman lagi. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Kiranya jangan lupa setiap minggu keempat ada persembahan kasih buat pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Gubernur sebagai bendahara pada pembangunan dan kegiatan secara fisik gereja Tuhan di tempat ini. Jika tidak ada yang lain, baiklah saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran karena harus dioperasi. Tuhan juga tolong Bapak Petsnat Bunton, meskipun operasi kecil tapi pemulihan dan kesembuhan segera terjadi dalam hidupnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat saudara kami yang berada di luar kota Tuhan, bahkan di luar daerah Jakarta ini Tuhan, baik buat Bapak Joni Simbolon, adik Lisna Sari Panjaitan, adik Maria Butom dan lain-lain yang
Hamba-Mu tidak dapat sebut satu persatu. Kebaikan Tuhan juga nyata atas hidup mereka. Engkau melakukan mujizat dalam hidup mereka. Engkau mengadakan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Demikian juga anugerah-Mu besar itu terus menerus kami nikmati. Jemaat Bukit Sion diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara Indonesia, khususnya Jakarta ini Tuhan. Terima kasih untuk kondisi yang Tuhan izinkan sehingga kami dapat beribadah kembali tatap muka di rumah-Mu ya Tuhan. Kerjakanlah ya Tuhan apa yang Kau mau kerjakan. Kau selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Teruslah biar hati kami ini mempercayai Kau lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percaya untuk kami melayani. Dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Dalam mencari nafkah rezeki Tuhan, Kaulah sumber berkat yang memberkati hidup mereka. Setiap rumah tangga dipulihkan, kami orang tua Tuhan dapat membimbing anak-anak kami lebih lagi takut akan Engkau. Berkati anak-anak muda di tempat ini, mereka berhasil dalam perkuliahan, pendidikan, juga dalam pergaulan mereka tetap menjaga kekudusan hidup mereka ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu mereka bertumbuh dalam jasmani, terutama bertumbuh dalam kerohanian mereka. Tuhan, berilah hamba-Mu secara khusus berdoa agar anak-anak ini boleh juga kembali dalam ibadah tetap muka di rumah Tuhan. Sudah terlalu lama ya Tuhan, izinkanlah Tuhan biar kehendak-Mu nyata membela anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Gembala untuk memberikan doa berkat. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya memberikan kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya pada Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Allah Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.